Yang pertama adalah hukum memilih pemimpin itu adalah wajib. Artinya berpahala bila mana kita memilih dan berdosa bila mana kita golput ataupun tidak memilih. Dalil yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis. Hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Nabi Hurairah, Allah meridai keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin, falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang pergi untuk musafir, maka sebelum mereka berangkat dipastikan sudah mengangkat seorang pemimpin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali kajian khutbah pada hari yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama pula kita sanjung-sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sangat penting yang mesti kita utarakan dan kita bicarakan, yaitu masalah kepemimpinan. Karena di dalam sebuah desa, daerah, apalagi negara, tidak boleh kosong daripada pemimpin walau 1 detik pun. Makanya setiap habis periode satu pemimpin, dipastikan akan melantik pemimpin yang lain, walaupun dengan berbagai macam cara.
Kenapa demikian muslimin yang berbahagia? Karena kehidupan kita di muka bumi ini tentunya tidak sama level satu dengan yang lainnya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang bodoh. Bahkan ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat. Tidak mungkin semua kita sama menjadi rakyat semua ataupun menjadi pejabat semuanya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian manusia itu menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Sehingga timbul satu pertanyaan, apakah hukum daripada memilih pemimpin itu? Dan bagaimana kriteria pemimpin yang mesti kita pilih? Yang pertama adalah hukum memilih pemimpin itu adalah wajib. Artinya berpahala bila mana kita memilih dan berdosa bila mana kita golput ataupun tidak memilih. Dalil yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis. Hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Nabi Hurairah, Allah meridhai keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin, falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang pergi untuk musafir, maka sebelum mereka berangkat dipastikan sudah mengangkat seorang pemimpin. Ini musafir adalah hukumnya mubah. Di dalam masalah yang mubah saja, kita wajib mengangkat seorang pemimpin. Jadi berdosa kita apabila kita pergi musafir minimal 3 orang ataupun lebih, apabila kita tidak mengangkat seorang pimpinan dalam 3 orang. Kemudian pada hadis yang lain, dari Ibnu Mas'ud, Nabi juga mengatakan, wala tanaja isnani illa bi sahibihima. Dan tidak boleh mengambil keputusan oleh 2 orang kecuali dengan orang yang ketiga. Artinya ketika kita sudah memilih pemimpin, kita wajib ikut. Jadi apabila 2 orang kita di antara 3 itu tidak ada yang ketiga, kita tidak boleh mengambil keputusan. Tidak boleh mengambil satu kebijakan pun, kecuali dengan terlibat pimpinan yang sudah kita pilih. Muslimin yang berbahagia, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang sudah khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah, serta wajib taat kepada pemimpinmu. Kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah, dan wajib taat kepada ulil amri. Cuma di sini Nabi mengatakan, taat kita kepada pemimpin selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kita kepada makhluk apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah pimpinan itu tidak menentang dengan perintah Allah dan Rasul, kita wajib mengikutinya, muslimin yang berbahagia. Ketika kita wajib mengikutinya, sama dengan kita wajib pilih.
Karena bagaimana kita mengikutinya apabila kita tidak memilihnya? Di sini ada kaidah malla yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang-barang yang tidak sempurna wajib kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib. Ketika kita wajib sholat, kita wajib berwudu. Ketika kita wajib mengikuti pimpinan itu, sama dengan kita wajib memilih pimpinan itu sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul satu pertanyaan. Bagaimana kita mau memilih sementara orang-orang yang sudah mencalonkan diri tidak ada yang pantas untuk kita pilih? Orang-orang yang sudah berpampang di balihonya tidak sesuai dengan nurani yang kita miliki. Seburuk apapun manusia, kita tetap wajib memilih seorang pemimpin. Makanya pemimpin itu ada dua macam, muslimin sekalian. Ada yang namanya pimpinan ammah, pimpinan umum. Ada yang namanya pimpinan khassah. Mana pimpinan umum itu? Pimpinan umum itu adalah pimpinan leader. Seorang yang mengambil kebijakan. Mulai tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga kepada kesik. Itu pimpinan ammah. Kemudian ada juga pimpinan khassah. Itu para SKPA, kepala SKPK, kepala dinas, para menteri. Itu adalah pimpinan khusus. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menekankan di sini. Apa kata Nabi? Mamata walaysa alaihi bai'ah mata maitatan jahiliyatan. Mamata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyatan. Siapa saja yang mati dan tidak ada di pundaknya bai'ah, satu janji, maka dia mati menjadi mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang tidak memilih pemimpin ketika diberikan kesempatan untuk memilih, kita Nabi mengancam menjadi mati jahiliyah. Salah seorang ulama besar, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan tentang masalah pemimpin. Apa katanya? Andai kata semua calon-calon pemimpin itu adalah baik semua. Semua orang-orang terhormat, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya rekam jejak yang baik. Kita wajib memilih yang terbaik di antara semua yang ada. Ketika calon-calon pimpinan itu ada yang baik dan ada yang buruk, kita wajib memilih yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Ketika semua calon-calon itu buruk semua, kita wajib memilih yang kurang buruk. Di sini kaidah usul fiqh mengatakan, iza ta'araza mafsadatani au idza ta'arada dararani yukhadu akhafuhuma. Apabila menentang dua mafsadah, apabila menentang dua yang mudarat, dua-dua mudarat. Jadi semua calon-calon yang ada adalah calon-calon korupsi. Wajahnya saja pencuri. Kita wajib memilih yang kurang korupsi. Kita tidak terbebas daripada untuk memilih muslimin. Imam Ali karamallahu juga mengatakan, apa kata Ali bin Abi Thalib? Apabila terjadi satu ketimpangan di dalam masyarakat, terjadi kebohongan di dalam masyarakat, terjadi berbagai macam kemaksiatan di dalam masyarakat,
itu tidak semua diakibatkan oleh tangan-tangan jahil, tapi diakibatkan oleh diamnya orang baik. Saya ulangi, terjadi berbagai macam ketimpangan dalam negara, dalam daerah, dalam satu masyarakat, bukan cuma diakibatkan oleh orang-orang jahil dan orang-orang bodoh, tetapi diakibatkan oleh diamnya orang-orang yang berilmu pengetahuan. Makanya Presiden Turki Erdogan, beliau mengatakan, apa katanya? Ketika orang-orang baik tidak mau melibatkan diri dalam masalah politik, kita akan dipimpin oleh penjahat dan pembohong. Makanya muslimin sekalian, kita yang merasa dirinya berkemampuan, yang merasa dirinya punya rekam jejak, yang merasa dirinya punya ilmu pengetahuan, maka wajib melibatkan diri di dalam politik. Kenapa demikian? Orang yang paling bodoh adalah orang yang bodoh politik. Dan yang paling bodohnya lagi, orang yang apatis, tidak peduli dengan politik itu. Siapa saja jadi presiden, jadilah. Siapa saja jadi gubernur, bupati, wali kota, jadilah. Saya tidak punya urusan dengan itu. Itu orang yang paling bodoh muslimin sekalian. Kenapa? Karena semua kebijakan yang terjadi dalam satu negara sampai kepada desa, itu semuanya adalah keputusan politik. Harta orang hamil mau berobat ke rumah sakit. Harta pendidikan menengah sampai pendidikan kecil. Harta kita buka lorong, buka kuburan baru. Semuanya keputusan politik muslimin sekalian. Maka kita mesti melek politik. Ulama Ahlussunnah mengatakan, hakimun, dalumun, rasyumun, khairum min fitnatin tadu. Ketika satu saat tidak ada lagi orang baik, bagaimana kita harus memilih? Apa kata jumhur ulama Ahlussunnah? Hakimun, dalumun, rasumun, afdalu min fitnatin tadum. Pemimpin yang dolim dan sangat-sangat dolim itu lebih baik daripada fitnah berkepanjangan. Pemimpin yang dolim dan sangat dolim itu lebih baik daripada tidak ada pimpinan sama sekali. Maka muslimin berbahagia, hari ini Indonesia tidak baik-baik amat, juga tidak jelek-jelek sangat. Karena kita jangan memprovokasi manusia. Kita tak boleh mengatakan kita sudah hancur. Sehingga Nabi mengatakan, mangqala ahlakan nas fahuwa halaku. Siapa saja yang mengatakan sudah hancur manusia, sudah hancur negeri ini, kitalah yang hancur. Muslimin berbahagia. Jadi intinya muslimin, kita wajib melibatkan diri di dalam perpolitikan yang berjalan di dalam sebuah negeri. Satu. Yang kedua, siapa pemimpin yang mesti kita pilih? Apa kriteria-kriterianya? Di Padang Panjang, dahulu ada keputusan ulama, kriteria pemimpin adalah bagaimana kriterianya para nabi, yaitu sodak, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu kriteria umum. Orang yang benar, orang yang cerdas, orang yang amanah, dan orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakat. Itu kriteria umum. Namun Imam Al-Ghazali menukilkan ada 4 kriteria calon pemimpin itu, yang sangat mendetil
dan langsung mengarahkan kepada kekinian. Yang pertama apa? Kriteria pemimpin adalah yang pertama an-najdah. An-najdah. An-najdah adalah berwibawa. Duhurus syaukah. Nampak kekuatan yang ada padanya. Pemimpin. Dalam bahasa kita, calon pemimpin itu adalah memaaf. Memaaf bagai. Waktu kerja kampung singit. Kalian jamun nunggu, jamun gesik-gesik jamun lah kampung, su gesik menteng, ketika ada pemuda-pemuda main judi, suara gesik langsung lari. Kenapa? Karena ada wibawa pada seorang gesik. Menyemeratik bahasa nujuh nunggu sekalian, menyemeratik bahasa nujuh, menyegelingi gesik kena ilingi orang. Gelengi kena lengi orang. Pegat mana pegat orang. Jadi punya syaukah, punya wibawa. An-najdah. Jadi pemimpin itu tidak boleh lemah, Pak. Penceramah boleh lemah. Pemimpin itu harus tegas. Harus tegas. Makanya dahulu Abi Dzar Al-Ghifari datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, istamilni. Berikan aku jabatan. Apa kata Nabi? Lah. Anta dhaif. Engkau lemah, wahai Abi Dzar. Abi Dzar orang yang alim, orang tapi lemah. Enggak boleh. Wa innaha la amanah, wa innaha la nadamah. Pemimpin itulah amanah yang sangat. Dan pemimpin itu merupakan penyesalan yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Kalau kita tidak mampu mengendalikannya. Jadi Nabi tak memberikan kepada Abi Dzar. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang lemah. Jadi pemimpin itu adalah orang yang kuat, Pak. Yang pertama kuat fisik. Orangnya ganteng, gagah, dan penuh wibawa. Itu calon pemimpin, Pak, yang kita pilih. Beluk ngop. Mehi pemimpin. Mehi. Yang kedua, al-kifayah. Apa al-kifayah? Kemampuan mengelola sebuah urusan. Kemampuan mengelola pemerintahan dari besar ataupun kecil. Al-kifayah. Ketika kita serahkan urusan kepadanya, dia mampu mengelola dengan sangat baik. Maka di sini Nabi mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah." Apabila kita serahkan urusan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Hancur sebuah negeri apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkemampuan, tidak ahli, muslimin sekalian. Tidak kifayah. Jadi kemampuan di sini dua macam. Ada yang kemampuan personal, dia langsung bisa mengambil tindakan oleh pribadinya sendiri. Ada yang dengan musyawarah. Ini dipraktekkan oleh dua sahabat besar. Abu Bakar Siddiq, dia adalah banyak kebijakan yang langsung diambil oleh personalnya sendiri. Kenapa? Memang situasi seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW pada wafat, orang-orang di sekitar Makkah Madinah pada murtad. Bahkan orang mengatakan, ya Abu Bakar ildam baitak. Hai Abu Bakar, Anda tinggal di rumahmu saja. Dalam waktu yang sangat genting, Abu Bakar tidak bermusyawarah, langsung mengambil tindakan. Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Bahkan ketika itu dipelopori oleh Musailamah Al-Kazzab, Abu Bakar memeranginya dan berhasil. Orang kembali kepada Islam. Yang kedua,
Orang-orang pada waktu itu nggak lagi mau membayar zakat, Pak. Manimus zakah. Mereka punya prinsip, yang boleh ambil zakat hanya Nabi. Ketika Nabi sudah wafat, zakat tidak lagi bisa dipungut. Itu prinsip orang pada waktu itu. Sementara pembangunan Islam, semuanya kepentingan Islam pada waktu itu tidak ada minyak bumi dan gas alam. Tidak ada APBN yang lain kecuali hanya Baitul Mal yang bergerak. Abu Bakar memerangi Pak orang-orang yang tidak berzakat. Berhasil. Abu Bakar adalah leader yang luar biasa. Dia dengan personal mengambil keputusan sendiri. Walau juga ada yang musyawarah. Namun Umar bin Khattab, dia orangnya gagah, besar dan berani, tetapi tidak otoriter. Umar selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior ketika dia mengambil satu keputusan. Hatta menjelang Umar wafat, Umar mengundang sahabat-sahabat besar. Ada Talhah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, untuk memilih siapa penggantinya. Sehingga semuanya memilih penggantinya adalah Utsman bin Affan. Secara musyawarah. Muslimin sekalian. Kemudian yang ketiga, al-wara'. Wara'a soleh. Kesolehan. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wara' adalah personal. Tidak boleh ada pada orang lain, tapi hanya ada pada dirinya pemimpin itu sendiri. Maka jangan salah pengertian, ada orang mengatakan seperti ini. Hana masalah, tapi lihji. Walau bangai-bangai becut, walau batat-batat becut. Tak pengen dengan ulama tunggu. Nah ulama tak pengen ngaji itu. Ilakai pendapat ulama tunggu. Hana yan. Ulama-ulama yang mendekat dengan pemerintah hanya penjilat, teman-teman sekalian. Orang-orang alim yang mendekat dengan pemerintah itu penjilat. Nyo maka kenurunya menunggu. Ulama jamun piju-piju tunggu karena gekalu belum puasa. Ulama jino tembut-tembut pakai etren baru muraja. Jadi pribadinya yang warna apa? Pribadinya yang soleh. Berbeda dengan Al-Kifayah. Bisa musyawarah dengan para menteri dan stafnya. Tapi kalau wara, mesti dimiliki oleh personal itu sendiri. Kemudian yang terakhir, al-ilmu. Punya ilmu pengetahuan. Punya pengetahuan. Jadi ketika dia berpidato, dia punya bahan. Ketika dia melaksanakan, dia bisa. Bahkan kemana dia pergi, semuanya dia bisa menanggung oleh pribadinya sendiri. Ilmu pengetahuan. Terutama ilmu tentang politik, muslimin sekalian. Ketika dikatakan ilmu politik, jangan cuma WA-WA-nya saja. Berapa buku politik yang sudah kita baca? Karangan Islam dan luar Islam. Erdogan itu jadi presiden, itu bukan anak kemarin sore. Bertahun-tahun dia berjuang. Dan perjuangannya pun didiam-diami. Tidak langsung nampak ke permukaan. Bagaimana strateginya? Dia lawan sekuler yang ada di Turki. Mereka sudah mengharamkan azan, mengharamkan baca Al-Quran, mengharamkan sholat Jumat. Tapi Erdogan pelan-pelan dia masuk. Jadi wali kota, jadi gubernur. Ketika dia jadi presiden, dia robah semuanya, kembali kepada aslinya Islam yang ada di Turki. Jadi muslimin sekalian, saya ulangi, kriteria pemimpin itu yang pertama, an-najdah. Punya wibawa. Yang kedua, al-kifayah. Mampu mengelola pemerintahan. Yang ketiga, al-wara' soleh. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Kalau itu yang kita pilih, dan itu pula yang terpilih, insya Allah daerah kita, negara kita menjadi negara yang baldatun
thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.